Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfa dengan NIM 11231172, program studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial di Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat Bapak Natolis selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pengertian keadilan. Jadi, keadilan tercipta bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya setelah menjalankan kewajiban tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan dari sebuah perusahaan yang selalu menuntut kenaikan gaji tanpa meningkatkan hasil kerjanya, dan sebaliknya pula, seorang petinggi perusahaan yang terus-menerus menggunakan tenaga karyawan tanpa memperhatikan kenaikan gaji dan kesejahteraannya. Maka hal tersebut bisa dikatakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, untuk memperoleh keadilan, sudah barang tentu seorang karyawan harus berusaha meningkatkan prestasi kerjanya agar mendapatkan kenaikan gaji, dan juga bagi petinggi perusahaan harus pula memikirkan keseimbangan kerja para karyawan dengan gaji yang diberikannya. Keadilan dalam berbisnis. Keadilan dalam bisnis adalah suatu hal yang harus dipatuhi oleh para perusahaan. Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, karena kerja adalah aktivitas tubuh manusia dan karena itu tidak bisa dilepaskan dari tubuh manusia. Yang B yaitu hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberi upah yang adil, seperti setiap pekerja berhak mendapat upah atau dibayar yang merupakan perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya yang tidak dinikmati secara langsung. Sedangkan hak untuk berserikat dan berkumpul, yaitu upah yang adil, tidak selamanya diberlakukan dalam suatu perusahaan. Upah yang adil harus diperjuangkan oleh pekerja itu sendiri, dan pekerja harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. Ada pula dasar moral penting dari hak berserikat dan berkumpul, yaitu salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin. Hak untuk diproses hukum secara sah. Pekerja wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan. Kalau tidak bersalah, dia diberi kesempatan untuk mengaku secara jujur dan meminta maaf. Selanjutnya, hak untuk diperlakukan secara sama. Semua pekerja pada prinsip harus diperlakukan secara sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan baik warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji maupun peluang untuk jabatan, pelatihan, atau pendidik lebih lanjut.